Amma ba'du. Para alim ulama yang kami taklimi, para dewan juri yang kami hormati, dan para sahabat da'i-da'iyah yang kami cintai. Yang utama, bahwa kita berucap syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat umur, agar kita tetap bersyukur, hidup makmur, tidak takabur, dan selalu mengharapkan nikmat umur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beribu-ribu salam selalu terlimpah curahkan kepada putra gurun pasir yang mana Senin subuh beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tergusir. Beliaulah Nabiullah terakhir. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita lafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata yang berjudul Sejarah Singkat Nabi Muhammad Sang Penyempurna Akhlak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Tahun Fil, tahun gajah. Mengapa disebut demikian? Karena pada saat lahirnya Rasul, sangat jahatnya Abraham ingin mewawancakan kota Mekah dengan pasukan bergajah. Tetapi Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah kirimkan pada mereka burung ababil yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu kecil dari neraka. Sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Fil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhan bertindak pada pasukan bergajah? Bukankah ia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia kirimkan pada mereka burung ababil yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu-batu dari tanah liat yang dibakar, dan dijadikannya mereka seperti daun-daun yang dimakan Tuhan. Hadirin sekalian, bukan hanya sejarah kelahiran Nabi saja yang harus kita ingat, tetapi kita harus ingat juga sifat-sifat Nabi yang bisa kita teladani. Andaikan kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah dahulu dalam mengubah zaman jahiliyah menuju Islamiyah, mengubah zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Tantangan, ancaman, hinaan, bahkan nyawa dipertaruhkan. Rasulullah penyabar, Rasulullah pemaaf, Rasulullah pemahlum. Akan tetapi beliau sang pemberani, pantang mundur, maju tak gentar demi mensiarkan agama Islam dan tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau patut dijadikan suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi pada zaman sekarang, tipisnya iman, terkikisnya keyakinan, bahkan hilangnya mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lebih cintanya seseorang pada pujaan hati dan artis-artis yang berdaya tren di masa ini. Betul atau betul? Nabi sedih karena umat masuk neraka, kamu sedih karena ditinggal oleh dia. Kita sedih melihat hal seperti itu, sungguh-sungguh sedih. Dan barangkali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sedih, karena beliau adalah Allah yang diutus menyempurnakan akhlak, sebagaimana hadis Inna ma'bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun pada zaman sekarang banyak pemuda-pemudi yang hancur karena pengaruh teknologi dan media sosial. Karena hal tersebut, banyak pemuda-pemudi yang ikut pergaulan bebas, narkoba, minum minuman keras yang sudah jelas bahwa itu
sekalian. Maka dari itu, hadirin sekalian, pada kesempatan ini, mari kita meningkatkan semangat kita untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad dan meneladani Nabi Muhammad dalam berbagai aspek kehidupan, untuk mengubah zaman kegelapan dengan zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Sebelum saya tutup pidato singkat ini, izinkan saya mengucapkan selamat milad kepada Pondok Pesantren Al-Solihin. Semoga acara ini membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Solihin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian cerita singkat dari saya. Cerita yang usai begitu cepat, sama halnya seperti dia yang kisahnya singkat tetapi kenangannya begitu melekat. Jika ada kesalahan itu berasal dari saya, karena kesempurnaan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.